Kabar terbaru Poco F7 Pro dan F7 Ultra dikabarkan akan melakukan debut pada akhir bulan ini. Menjelang peluncuran, mulai beredar bocoran harga kedua model tersebut yang diprediksi akan dijual resmi di Indonesia. Bocoran ini muncul di Reddit dengan menampilkan screenshot listing harga di situs Amazon, lengkap dengan informasi konfigurasi RAM dan pilihan warna untuk pasar Eropa. Perlu diingat bahwa harga di Eropa umumnya lebih mahal dibandingkan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh tingginya pajak di kawasan tersebut. Untuk pasar Indonesia, harga global kemungkinan akan diumumkan sekitar seminggu setelah rilis global, yang dijadwalkan pada 27 Maret 2025, sehingga ponsel ini berpotensi masuk pasar Indonesia usai Lebaran pada bulan April 2025. Hal ini tentu akan mengecewakan bagi pengguna yang baru saja membeli Poco X7 Pro, karena peluncuran seri Poco F7 dikabarkan akan mengganggu stabilitas harga pasaran ponsel flagship. Menjelang peluncuran Poco F7 Ultra telah muncul di database sertifikasi Postel di Indonesia dengan nomor model 24122RKC7G, mengukuhkan keberadaannya sebagai perangkat resmi yang tengah dipersiapkan untuk pasar. Meskipun detail spesifikasi belum diungkap secara lengkap dalam sertifikasi tersebut, berbagai bocoran menyebutkan bahwa F7 Ultra merupakan versi rebranding dari Redmi K80 Pro yang pernah meluncur di Tiongkok pada November 2024. Tak hanya itu, kehadiran Poco F7 Ultra juga dikonfirmasi melalui database Geekbench yang mencatat beberapa spesifikasi kunci. Perangkat ini diprediksi akan mengusung chipset Snapdragon 8 Elite terbaru, dipadukan dengan dukungan RAM hingga 16 GB, serta menjalankan sistem operasi berbasis Android 15 melalui HyperOS 2.0. Semua informasi ini membuat minat terhadap Poco F7 Ultra semakin tinggi, terutama bagi para penggemar HP Poco yang mengidamkan performa kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau. Kabar ini tentu bikin heboh karena perangkat yang diduga mengusung teknologi terkini ini siap menawarkan performa maksimal dengan desain yang kece dan harga bersahabat. Desain kamera belakang Poco F7 Ultra ini terinspirasi dari Redmi K80 Pro dengan tata letak kamera berbentuk bulat yang mencakup 3 lensa, yakni lensa utama, ultra wide, dan telefoto. Bobotnya sendiri cukup berat, sekitar 218 gram. Tapi ponsel ini sudah dilengkapi dengan rating IP68 yang artinya tahan air dan debu. Seperti kebanyakan ponsel Xiaomi di tahun 2025, Poco F7 Ultra juga sudah punya standar IP68. Layar Poco F7 Ultra juga luar biasa. Ukurannya 6,67 inci dengan panel OLED kualitas layar 2K yang punya refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Kecerahan maksimalnya bisa mencapai 3200 nits dan sudah mendukung Dolby Vision, ditambah dengan format HDR10+ dan HDR Vivid. Plus ada Widefine L1 buat Netflix, bikin layar ini bener-bener top banget. Bezelnya super tipis, hanya 8,4 mm, dan ketebalannya juga pas, dengan layar datar yang bikin tampilannya semakin mantap. Poco F7 Ultra hadir dengan Qualcomm Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3 nanometer, yang dipadukan dengan GPU Adreno 830 dan Dedicated Gaming Graphics Card, serta Rage Engine 4.0. Kombinasi ini memastikan performa yang optimal bahkan untuk gaming berat sekalipun. Menurut skor Antutu, Poco F7 Ultra berhasil menembus angka 3,1 juta, angka yang luar biasa untuk ponsel di bawah 10 juta. Ditenagai dengan 12 GB sampai 16 GB RAM LPDDR5X dan 512 GB hingga 1 TB storage UFS 4.0, ponsel ini jelas siap untuk segala kebutuhan, mulai dari gaming hingga edit video. Poco F7 Ultra dilengkapi dengan Android 15 dan Xiaomi HyperOS 2, memberikan pengalaman sistem operasi yang lebih mulus dengan pembaruan keamanan yang teratur, termasuk 3 kali update OS dan 4 kali patch keamanan, menjadikannya ideal untuk penggunaan jangka panjang. Kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan OIS. Ada juga kamera telefoto 50 megapiksel dengan OIS 2,5 kali optical zoom, serta kamera ultra wide
32 megapiksel. Kapasitas perekaman videonya juga impresif, bisa mencapai 8K pada 24 fps dan 4K pada 60 fps dengan gyro AIS untuk stabilisasi yang lebih baik. Untuk selfie, Poco F7 Ultra dilengkapi kamera depan 20 megapiksel dengan gyro AIS yang bisa merekam video 1080 piksel pada 60 fps, membuat hasil selfie dan vlogging menjadi lebih mulus dan jelas. Konektivitas di Poco F7 Ultra juga sangat canggih. Ada ultrasonic in-display fingerprint untuk keamanan yang cepat dan akurat, konektivitas internet cepat berkat dukungan Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 yang lebih efisien, dan NFC untuk kemudahan transaksi atau pairing perangkat. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan motor linear X-axis untuk feedback getaran yang lebih halus, serta speaker stereo untuk pengalaman audio yang lebih imersif. Untuk menjaga performa tetap dingin, Poco F7 Ultra menggunakan sistem 3D ice cooling yang efektif menjaga suhu tetap stabil selama penggunaan yang lama. Ponsel ini sudah dilengkapi dengan rating IP68 yang menunjukkan bahwa dia tahan terhadap debu dan air, membuatnya lebih tahan lama dalam berbagai kondisi. Selain itu, ponsel ini juga mendukung eSIM yang memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan layanan seluler tanpa perlu menggunakan kartu SIM fisik. Sayangnya buat baterai sendiri, Poco F7 Ultra cuma 5300 mAh. Lebih keren lagi, ada dukungan fast charging 120 watt dan wireless charging 50 watt. Poco F7 Ultra tersedia dalam beberapa pilihan memori dengan harga yang bervariasi. Berikut adalah harga-harga Poco F7 Ultra di Cina. Dengan harga yang cukup bersaing, Poco F7 Ultra menawarkan berbagai pilihan kapasitas memori, mulai dari standar hingga yang terbesar dengan 1 TB storage. Selain harga di Cina, ada juga harga Eropa yang bisa jadi referensi buat kalian. Nah, kabar bocoran harga di Indonesia juga udah beredar. Menurut bocoran yang gua dapat, Poco F7 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 bakal dijual sekitar 6-7 jutaan. Sementara Poco F7 Ultra dengan Snapdragon 8 Elite bakal ada di kisaran 7-8 jutaan. Jelas banget ini bakal ngacauin harga pasar antara HP mid-range sama flagship. Buat kalian yang ngincer performa pasti langsung kepincut, siap-siap deh duit THR bakal saya beli HP Poco aja daripada Xiaomi T-Series. Dari segi harga HP ini nyerempet banget sama Xiaomi T-Series, jadi bikin penasaran siapa sih yang bakal lebih unggul. Jujur aja, berbicara soal kameranya, HP F7 series kalah sama Xiaomi T-Series. Tapi dari performa dan sektor lainnya, Poco F7 Ultra jelas ngalahin Xiaomi 14T Pro. Entah kenapa, gue jadi makin tertarik buat beli Poco F7 series ini.